Nah, kita sampai ke Pak Utut. Nah, Pak Utut, sebelum saya mohon kesediaan untuk meresumekan ya semua hasil perbincangan pada siang hari ini, saya ingin menanyakan satu hal yang spesifik kepada Pak Utut yang tentu saja sudah asam garamnya luar biasa sebagai pemain, juga pendamping, dan sekarang ini sebagai pembina. Ya, saya ingin menanyakan sejauh mana reward atau punishment itu membentuk mental toughness atlet menjadi kuat, dalam arti dalam batasan ketika mungkin orang tua atau siapapun menghukum punishment itu dalam arti dalam tanda kutip ya Pak, dan juga memberikan reward itu dalam batasan mana hal-hal itu memotivasi atlet tapi tidak sebaliknya menjadi bumerang atau mendemotivasi atlet yang bersangkutan. Silakan Pak Utut. Terima kasih Bu Lisa. Ya, dari Pak. apa yang disampaikan oleh Grandmaster Susanto Megaranto, Women Grandmaster Irin, kemudian Pak Samsul, Pak Joko, Pak Christian Muslim, Pak Eka, selalu setiap kekuatan mental itu ada up and down-nya. Tadi Susanto cerita, Pak Eka juga cerita Pak Wasdira. Hanya satu aja Pak Eka nggak cerita, Pak Wasdira juga dulu Susanto dikandangin kalau kalah, dibawa ke pojok deh, nggak cerita aja dia. Tetapi bahwa semua punya gaya masing-masing, semua punya cara masing-masing, iya. Nah, lantas di catur yang modern apa patokannya? Di catur modern adalah ketika menang tidak perlu euforia, ketika kalah itu yang paling penting analisis hasil pertandingannya. Irin juga pernah memasuki masa-masa sulit, juga selalu berhasil, dan dia mencatatkan diri menjadi wanita pertama kita yang juara Asia bahkan 2 kali. Jadi catatan-catatan itu tentu melalui perjalanan panjang, tidak bisa 1 tahun 2 tahun. Tadi Pak Samsul bercerita di Bangkok, Pak Joko cerita soal nggak boleh pakai HP. Ya, orang tua benar Pak Eka bilang maunya anaknya paling hebat. Dulu tuh bapaknya Tirta Chandra, suaminya Bu Yayah, selalu bilang Tirta Chandra ini anak hebat. Sekolahnya dari 10 orang dimasukin ke kelas khusus. Dari kelas khusus dimasukin lagi ke kelas khusus. Jadi dikandangin antara yang khusus. Lantas apakah kehebatan itu bisa serta-merta dicatur? Kan pertanyaannya itu. Catur tidak bisa hanya mengandalkan logika dan kecerdasan, perlu juga talenta, bakat ini harus diasah terus. Ini keunggulan Susanto, Irin, Medina, termasuk juga Chelsea. Nah, kalau Chelsea up and down-nya lain tuh, selain dicatur juga dicinta dia. Up and down. Jadi semua ada masalahnya masing-masing. Tetapi sekali lagi, semua orang hebat akan punya mekanisme sendiri untuk mengatasi ini. Don't worry too much gitu. Tetapi kalau dia memang nanti dalam perjalanan yang nggak bisa mengatasi ini, bukan salahnya kita juga. Kita yang paling penting mengenalkan sistemnya, mengetahui ini bahaya enggaknya. Mohon maaf, orang tua juga sering masuk wilayah terlalu jauh. Ibu Lisa pernah jadi kapten tim putri di Azerbaijan, di mana saya sempat main 6 babak. Pemain-pemain utama kita yang kemarin membela tim Olimpiade sedang bertanding di PON. Banyak sekali orang, Pak Utut, kenapa sih tidak diskors? Nah, they don't understand. Teman-teman dapat uang dari cara yang halal, kenapa dilarang? Nah, kayak Susanto tabungannya menurut analisis 2,7 miliar itu dari PON. Iren tabungannya karena udah dibeliin villa sekarang tinggal 900 juta, karena dari PON dan Porprov. Jadi sekali lagi, sistem ini what is best. Jadi dalam satu society itu ada orang pemenang Nobel bilang what is best. Situasi itu adalah kondisi yang terbaik yang ada pada satu society. Jadi lagi-lagi apa yang disampaikan Pak Eka, Pak Kris, Airin tadi mudah-mudahan bisa. Nah kalau dari orang kayak saya apa sih merit sistem yang paling baik? Ketika orang berhasil, untuk orang-orang yang belum bisa mencari duit dikasih ilmu. Sebab ketika dia belum bisa cari duit dari ilmunya, dikasih duit rusak dia. Nah kalau Susanto sekarang ke turnamen
nyendok terus. Cuman baru kelas yang 5 juta, 10 juta. Lin dalam dia, kalau kata Fahmi. Belum lin luar. Tantangan dia kan harusnya di lin luar. Ikut Dortmund, ikut Aeroflot 50.000 US, ikut World Cup 100.000 US. Nah, jadi tantangan ini, jadi terhadap orang-orang yang belum bisa menghasilkan uang dari kemampuannya, jangan kasih uang, kasih ilmu. Itu sebabnya saya selalu lebih baik ngirim ke turnamen. Apakah Pak Utut kaya? Enggak juga, karena saya dulu datang dari orang miskin. Saya jauh lebih miskin dari Irin. Sama Susanto imbang lah, Gar. Kita imbang. Jadi tadi kan ada satu cerita, bapaknya Irin, Pak Singgih, pindah tuh dari rumahnya di Kostrad, di Jakarta Selatan, pindah Bekasi. Itu pengorbanan yang menurut saya juga milestone, bedol desa untuk kemajuan anaknya. Ada beberapa pecatur hebat kita yang tidak bisa perform dengan baik. Pak, apakah ini salah dalam satu sistem? Tidak. Kalau di luar negeri bahkan ada yang, mohon maaf, ini sini banyak orang tua yang bunuh diri. Karen Gregorian bunuh diri, Leven Weiss, banyak sekali lah contoh. Termasuk sahabat saya Lembit All. Di tahun 1999 dia terjun dari lantai 5 ininya. Tetapi sekali lagi kekuatan mental itu beriringan sepanjang karir makin baik biasanya juga. Kalau Susanto sekarang udah tenang deh. 2,7, rumah 2, mobil 2. Nah justru saking tenangnya bagaimana dia sampai ELO 2.700 kan tantangannya gitu. Iran bagaimana sampai 2.500. Udah ikut Piala Dunia, kalau bisa 10 besar dunia. Itu kan tantangannya beda-beda. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan teman-teman ini bagian dari perjalanan, dan saya berterima kasih sekali kepada Pak Kris dan teman-teman. Kemarin di online juga hebat. Ini pemainnya kan ada Chelsea, ada Iren, ada Susanto, ada Medina. Artinya kita sebetulnya secara kualitas nggak tertinggal jauh. Yang tertinggal jauh kita menurut saya semangat untuk mendekati itu. Iren udah pergi ke Odessa sama Susanto, ketemu orang yang namanya Vladimir Tukmakov. Itu kalau dari sisi keilmuan tentang understanding about chess itu udah selesai lah itu. Iren tambah lagi pergi ke Arthur Yusupov di dekat Munchen sekitar 3-4 tahun lalu. Sudah cukup. Nah sekarang yang belum, bagaimana orang yang ngajarin sekarang belajar mengajar diri sendiri. Nah itu kelasnya Susanto, Iren, dan Novendra. Kan nggak mungkin PB harus biayain terus. PB harus yang kecil-kecil lagi, kan begitu. Nah ini memang lebih kepada disiplin diri dan bersinggungan dan bertarung juga dengan kemapanan yang sudah dipunya. Orang yang masih, jadi kalau katanya Tibor Karoli, prestasi terbesar didapat antara orang nggak punya duit sama duitnya pas-pasan. Kalau nggak punya duit banget, biasanya berat. Nah ini problem bagaimana orang kayak Susanto, kayak Iren yang duitnya relatif sudah oke, tetap semangat untuk main catur dan ilmu caturnya nggak pernah hilang. Dan sekali lagi kita berterima kasih kepada Pak Eka. Pak Eka ini kalau ngomong catur, perhatiin aja ngos-ngosan. Biasanya orang ngos-ngosan kalau lagi kerja di malam hari, matahari udah tenggelam baru ngos-ngosan. Nah, itu Susanto. Ini ngomong aja, kalau ngomong catur dia ngos-ngosan. Itu bahasa caturnya he did it with the soul, dengan jiwa. Passion ada di situ. Nah, saya sekali lagi mengharapkan generasi Iren, generasi Susanto, Medina, termasuk Chelsea, harus juga dengan passion. Nah, kalau udah sampai passion, nanti ujung-ujungnya devotion. Karena awalnya kan hobi dulu. Habis hobi, seneng dulu. Seneng, gemar, hobi. Hobi baru udah menekunin banget passionnya di situ jiwanya. Baru devotion. Devotion itu hanya hidup mati untuk catur atau hidup mati di bidangnya. Nah, ini kalau bisa, ini Pak Eka nggak main aja begitu. Ngomong aja ngos-ngosan. Nah, sekali lagi mudah-mudahan contoh-contoh sederhana tadi, tentu sekarang Pak Wasdira udah nggak ada. Mudah-mudahan kalau bahasanya Bu Lisa di Yohanes 14 ayat 6 sudah di rumah Bapak di surga. Kalau bahasanya Susanto udah ada di Al Imran ayat 26. Jadi orang kayak Pak Wasdira masih dibutuhkan nggak sama Susanto? Memori baik pasti ada. Kan yang tinggal ada spiritnya. Jadi kalau bahasanya Bung Karno, Susanto harus dapat
api semangatnya dari Pak Lastio. Iya. Nah, sebaliknya Iren masih ada Pak Singgih dan Ibu terus. Ya, Iren kan mungkin 1 tahun 2 tahun lagi harus menikah. Karena dia juga harus punya baby. Next generation have to be produced. Next generation have to be born. Nah, ini kan gini-gini yang nanti perjalanan hidup ini akan slow down, nanti naik lagi. Pemain kuat, pemain hebat tidak pernah, yang nggak pernah begini terus. Tetapi dia ketika turun dia bisa naik lagi. Jadi kalau kata Karpov ini hanya journey, perjalanan, jadi ini jalan aja terus. Yang paling penting tadi yang disampaikan Pak Eka, kepada para orang tua tidak terlalu campur soal teknis, karena akan salah makan obat. Ini olahraga yang sangat spesifik, tampaknya mudah, tetapi untuk menekuni ini orang kayak Susanto dari tahun 95, sekarang udah 25, ini pun juga belum hebat-hebat amat. Dia hebat baru di Indonesia. Di luar negeri masih dia, masih jadi mangsa. Nah kalau udah jadi kayak Kasparov atau sekarang Magnus Carlsen tuh, dia yang memangsa orang. Nah Iren dari tahun 2000, sekarang 20 tahun. Novendra mungkin di bawah itu, termasuk Theophilus Taher. Tetapi tren yang baik ini, Pak Kris, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat dan kita tetap pada setelah masa COVID kita bertarung tidak di online lagi. Karena bertarung di online tentu agak beda dengan yang tidak di online. Dari saya itu terima kasih kepada para orang tua yang ini dan juga Bu Lisa yang selalu tidak henti-hentinya memajukan catur, juga termasuk Chelsea Monica Sihite. Saya mendorong dia mudah-mudahan segera menjadi Grandmaster wanita, dan Iren mudah-mudahan bisa masuk di 2.500, Susanto di 2.700. Tapi duit yang 2,7 miliar turun jadi 2 miliar nggak apa-apa. Yang 700 juta tukar dengan 200 elo rating. Dalam segera yang 200 elo rating ngasil kali 5 lagi dari yang 700 juta. Hitungan sederhananya. Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Utut atas apa yang disampaikan. Saya ingin menggarisbawahi dengan satu kata, bahwa satu kalimat ya, bukan satu kata, tapi satu kata kunci dalam satu kalimat. Tertinggal jauh dalam hal semangat. Nah, saya ingin mengajak nih, mendorong ya sahabat Shua, atlet-atlet catur Indonesia. Kalau dikatakan tertinggal jauh dalam semangat, itu berarti tertinggal jauh dalam mental toughness kita. Nah, semoga setelah acara talk show ini, adik-adik atau pecatur Indonesia menjadi semakin semangat untuk menggembleng mentalnya, untuk memiliki mental toughness yang kuat. Ada yang terakhir Pak Utut yang mau disampaikan, ya. 1-2 kalimat? Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Setelah catur kini sudah berusia 27 tahun, ya. Kita makin relatif matang. Mudah-mudahan nanti pada saat 3 tahun mendatang di usia 30 tahun, kemudi juga sudah mulai dipimpin oleh generasi muda. 3 tahun lagi Pak Kris akan umur 65, bukan G30 SPKI tahun 65, tapi usianya 65. Pak Eka akan 4, Pak Utut juga 58. Kalau lagu itu udah matahari tenggelam, hari mulai malam. Artinya juga harus ada alih generasi, Bu Lisa, Susanto, Iren yang akan juga ke depan yang memegang komando untuk proses regenerasi. Karena tanpa kecintaan tidak bisa ini kita serahkan kepada orang-orang yang tidak mencintai. Jadi tanpa kecintaan, olahraga ini akan menjadi kayu-kayu yang mati. Dan buat orang kayak saya, perjuangan adalah mewujudkan kata-kata. Bukan kita pabrik kata-kata. Tapi perjuangan adalah mewujudkan kata-kata. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Utut.